saya untuk tugas saya. Boleh. Yang pertama, apa boleh Bapak ceritakan atau perkenalan sedikit mengenai diri Bapak? Nama saya Jip Sigalinggi, ayah dari Hari Mikael Sigalinggi. Apa boleh Bapak cerita sedikit mengenai penyakit TB yang pernah Bapak alami? Oh, terima kasih. Pertama yang saya alami mengalami penyakit TB. Pertama kali saya rasain, suhu badan saya panas tinggi, batuk, tidak pernah ini sembuh-sembuh, berat badan lalu turun. Sejak tahun 2009, setelah dicek lab dahak bahwa saya positif kena TB. Dengan anjuran dokter harus terapi dengan makan obat selama 6 bulan. Selama 6 bulan, kalau melanggar dari salah satu yang 6 bulan ini, kembali lagi minum obat dari awal. Makanya tidak bisa harus tuntas minum obatnya selama 6 bulan. Karena saya berobat di Rumah Sakit Al-Islam. Mengapa Bapak bisa memiliki penyakit TB ini? Bisa juga dari faktor begadang, keterlambatan pola makan, kebersihan, Di mana Bapak berobat untuk sembuh dari penyakit TB ini? untuk menyembuhkan di Rumah Sakit Al-Islam. Apa yang bisa Bapak sarankan untuk orang lain agar dapat menjaga kesehatan dirinya? Biar tidak kena penyakit salah satu TB, selalu makan yang bersih, jaga pola makan, jangan begadang, tidur teratur. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Kami dari SMP Selamat Riyadi Kabupaten Lampung ingin mewawancarai dokter. Pertama, sudah berapa lama dokter bekerja? Ya udah lulusnya aja tahun 89 hitung aja. Yang kedua, apa yang Anda tahu mengenai penyakit bronkitis? Bronkitis itu sebenarnya ya radang bronkus namanya. Jadi kalau kita bayangkan seperti pohon ya, pangkal pohonnya itu ini dari bawah ke atas kan. Nah kalau paru-paru itu dari ini di pangkalnya, terus ke bawah ada cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya itulah yang disebut bronkus. Jadi kalau ada peradangan di cabang-cabang itu, itulah yang disebut bronkus. Yang ketiga dok, sebenarnya ada berapa jenis-jenis penyakit bronkitis? Apa cuma satu doang atau ada dua? Sebenarnya banyak bronkitis ini. Jadi kalau disebut bronkitis itu peradangan di dalam bronkus. Kalau sendiri kan kuman itu kan banyak, ada virus, ada bakteri, ada macam-macam. Jadi tergantung penyebabnya. Semuanya sih namanya bronkitis, tapi misalnya bronkitis TBC, bronkitis bakteri ini, bronkitis jamur ini, gitu. Jadi begitu. Gitu. Jadi intinya kalau bronkitis itu peradangan di bronkus ya, bronkus namanya.
Jadi kalau turun ke bawah lagi bukan bronkitis lagi namanya, ada paru-paru pneumonia namanya ya. Jadi kalau khusus bronkitis ini peradangan di cabang-cabang itu tadi. Ya. Mereka punya siapa? Yang keempat dok, apa dampak bagi sang penderita penyakit bronkitis? Biasanya gejalanya itu ya, jadi ada yang masih aktif, ada yang sudah enggak aktif ya. Kalau masih aktif infeksinya itu peradangannya biasanya ada panas. Kalau batuk udah jelas semuanya orang bronkitis pasti batuk. Kalau agak parah bisa sesak. Nah terus biasanya banyak dahaknya. Gitu. Jadi dahaknya warnanya bisa tergantung penyebabnya. Misalnya bakteri biasanya hijau atau kuning. Kalau virus biasanya bening gitu. Jadi tergantung penyebabnya. Baik dok, yang kelima ada bagaimana cara menangani penyakit bronkitis? Menanganinya ya, jadi tergantung tadi penyebabnya. Tapi yang harus dilakukan yang terutama daya tahan tubuh kita harus ditingkatkan. Ya, tahu sendiri untuk meningkatkan daya tahan tubuh antara lain hidup sehat, makanan yang cukup, yang bergizi, nah terus apa namanya? Yang menghindari ya misalnya polusi udara seperti itu. Jadi yang intinya meningkatkan daya tahan tubuh. Itu aja intinya. Menghindari rokok. Antara lain rokok, debu segala macam. Apa yang dapat dokter sarankan agar terhindar dari penyakit paru-paru bronkitis? Ya, itu satu ya, hidup sehat ya. Hindari lingkungan kita, debu, ya. Terlalu dini juga menyebabkan daya tahan tubuh menurun, akhirnya timbul bronkitis. Dan terus merokok misalnya atau racun-racun misalnya yang menguap misalnya seperti gas-gas itu harus dihindari. Itu aja sebenarnya sih.